terbatasnya akses terhadap literasi keuangan gitu. Jadi edukasi dan literasi keuangan itu kemudian menjadi sesuatu yang mungkin belum merata, apalagi di kawasan rural area misalnya. Kita dari kecil tuh nggak pernah diajarin gimana sih caranya manage keuangan. Kayaknya itu sesuatu yang kita belajar secara otodidak, kalaupun bisa gitu kan. Kita di Responsi Bank kan sering melakukan ini ya, kayak bank assessment gitu. Jadi kita setiap 2 tahun itu melakukan penilaian kebijakan bank. Nah, salah satunya memang bagaimana perbankan ini apakah punya program khusus untuk pembiayaan UMKM khusus perempuan. Memang tidak ada ini ya, kayak semacam itu tadi porsinya harus berapa persen dari portofolionya itu menyasar ke UMKM perempuan, itu belum ada. Fenomena pinjol ini menurut aku yang menarik adalah masyarakat terutama gitu menganggap bahwa pinjaman online cepat mudah ya memang ya, tapi mereka tidak mungkin karena literasinya kurang tadi ya, tidak cukup memahami bahwa sebenarnya biayanya itu sangat tinggi. Betul. Bahkan jauh lebih tinggi daripada kredit dan konvensional. Akhirnya kan persoalan-persoalan kayak gini berdampak juga gitu ya ke kelas menengah ke bawah gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita punya permasalahan atau mungkin kita miskin gitu, selalu yang disalah-salahinnya kitanya sendiri gitu. Kamunya aja kali yang males gitu kan. Kamunya aja yang nggak usaha, padahal kayaknya kita tiap hari usaha. Kurang usaha apa gitu kan, pagi-pagi naik kereta, berangkat kerja, desek-desekan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Took Over bareng Responsi Bank nih. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah bahas soal TKBI dan pentingnya keuangan berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tantangan yang dihadapi oleh perempuan buat bisa benar-benar terlibat dan diuntungkan dari sistem ini. Nah, di episode kali ini kita masih dengan 2 narasumber kita yang sama dari episode sebelumnya. Di sini ada Mbak Dia dari Oxfam dan juga ada Mbak Dwi dari Prakarsa. Nah, langsung aja nih ya Mbak Dia, bisa cerita nggak sih hambatan utama gitu ya yang dialami oleh perempuan dalam mengakses layanan keuangan berkelanjutan gitu? Karena kan selama ini kalau misalnya mau mengakses keuangan kita kadang-kadang juga masih kebingungan gitu dan informasinya juga masih terbatas. Nah, hambatannya seperti apa tuh Mbak biasanya yang ditemui? Iya, secara umum sebenarnya perempuan itu banyak ya menghadapi hambatan ketika mengakses layanan keuangan. Yang pertama mungkin persoalannya adalah banyak perempuan terutama ya di Indonesia gitu ya yang tidak memiliki legalitas dokumen, baik identitas pribadi maupun misalnya legalitas untuk pemilikan aset. Jadi mereka akan sulit misalnya mengakses pinjaman dari lembaga keuangan. Terus yang kedua mungkin terbatasnya akses terhadap literasi keuangan gitu. Jadi edukasi dan literasi keuangan itu kemudian menjadi sesuatu yang mungkin belum merata gitu loh bagi terutama perempuan-perempuan di Indonesia, apalagi di kawasan rural area misalnya. Terus yang ketiga aku kira ada persoalan ini juga ya struktural bahwa urusan keuangan, manajemen keuangan itu kemudian kecuali di level rumah tangga ya, ketika kita ngomongin akses keuangan produktif itu kemudian jadi ranahnya laki-laki. Jadi perempuan mungkin akan mengalami benturan sosial budaya ketika mau mengakses layanan semacam itu. Aku kira itu sih yang mungkin hambatan paling besar. Iya. Karena biasanya perempuan kebagian ngaturnya pokoknya untuk mencukupinya gitu ya, untuk mencukupi uangnya, tapi untuk literasinya atau pengetahuannya itu belum terlalu ini ya Mbak, banyak diketahui. Tapi sebenarnya kalau menurutku ya, literasi keuangan ini sesuatu hal yang memang kayaknya jauh banget gitu ya dari kita. Aku ngerasa kayaknya dari dulu, maksudnya kita dari kecil tuh nggak pernah diajarin gimana sih caranya manage keuangan. Kayaknya itu sesuatu yang kita belajar secara otodidak, kalaupun bisa gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya ngebagi pos-pos anggaran gitu ya, atau mungkin mengakses layanan pembiayaan seperti ini gitu. Kan akhirnya kayaknya layanan pembiayaan ini cuma milik orang-orang yang juga punya uang juga gitu ya Mbak ya, untuk akhirnya dilipat gandakan lagi gitu. Nah, akhirnya kan persoalan-persoalan kayak gini berdampak juga gitu ya ke teman-teman, khususnya teman-teman di kelas menengah ke bawah gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita punya permasalahan atau mungkin kita miskin gitu, selalu yang disalah-salahinnya kitanya sendiri gitu. Kamunya aja kali yang males gitu kan. Kamunya aja yang nggak usaha, padahal kayaknya kita
tiap hari usaha, kurang usaha apa gitu kan, pagi-pagi naik kereta, berangkat kerja, desek-desekan, terus kadang-kadang harus lembur, terus juga harus menghadapi banyak situasi, tapi selalu dijalanin ya, tapi emang kayaknya permasalahannya juga adalah permasalahan yang struktural gitu ya. Nah, dari Mbak Dwi sendiri gitu ya, melihat situasi ini seperti apa sih Mbak? Sebenarnya eh, untuk meningkatkan akses perempuan di pembiayaan ini memang butuh apa ya, perubahan yang transformatif mungkin ya, bisa nyebutnya. Jadi tadi kan disampaikan sama Mbak Dia kalau perempuan ini terbatas legalitasnya, misalkan tidak ada identitas, itu Ya. masih banyak ternyata yang begitu kita temukan di lapangan gitu ya. Terus sama masih ini sih ada diskriminasi gender ya menurut saya dalam mengakses layanan perbankan. Jadi misalkan saat perempuan mau mengakses pembiayaan, di ini dulu ditanya ada persetujuan suami misalkan gitu. Ya. Harus ada semacam persetujuan itu. Jadi memang untuk membuat sistem keuangan ini lebih gender responsif atau bahkan transformatif, itu memang perlu perubahan yang lebih semacam struktural, termasuk bagaimana kepemimpinan perempuan di sektor keuangan itu juga bisa ditingkatkan gitu ya. Selama ini kan kita ini ya pakai kuota 30% misalkan kayak gitu, tapi sebenarnya bisa lebih dari itu karena kita dari banyak riset itu menyebutkan juga bahwa kepemimpinan perempuan dalam lembaga keuangan itu bisa memberikan hal-hal yang berdampak positif, baik pada dampak pembiayaannya itu ataupun dari ininya banknya itu sendiri, artinya NPL-nya lebih rendah misalnya kayak gitu, karena perempuan secara nature memang seperti itu gitu ya, mereka lebih NPL-nya tuh kalau dibandingkan sama laki-laki dia lebih rendah gitu. Jadi memang harus dimulai dari manajemen, senior eksekutif manajemen dari perbankan itu sendiri, bagaimana menempatkan perempuan dalam posisi-posisi yang top manajemennya. Bentar Pak, tadi NPL itu apa ya Mbak? NPL itu non-performing loan, jadi ya tingkat pengembalian kreditnya bagus gitu ya kalau perempuan gitu. Selain itu juga perlu ada lebih banyak lagi produk-produk keuangan yang lebih responsif gender gitu. Misalkan pembiayaan ada alokasi atau besaran alokasi spesifik untuk kredit UMKM perempuan misalkan kayak gitu, atau kredit-kredit yang hubungannya dengan kebutuhan perempuan misalkan kayak gitu. Jadi bisa dibuat produk keuangan yang lebih inovatif mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan perempuannya itu juga gitu. Dan itu sebenarnya bisa dicapai ketika kita meningkatkan peran perempuan di posisi strategis dalam lembaga keuangan gitu ya. Jadi perspektif gendernya juga dapat ketika ngembangin produk atau layanan keuangan. Sebenarnya di laporannya mereka itu suka dibicarain juga ya soal laporan banknya ya. Di laporan banknya ya, di annual report juga ada. Sustainability report, di annual report biasanya dicantumkan tuh, dan memang sudah ada beberapa bank ya yang memiliki semacam kayak accelerated career track gitu. Jadi menyiapkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk menduduki posisi top management. Tapi memang masih masih sangat sedikit gitu ya yang punya program itu, dan yang menduduki di situ juga masih sangat sedikit. Karena mungkin memang perempuan juga punya pilihan-pilihan ya. Misalkan pada saat dia harus mengejar karir tapi juga perlu menyeimbangkan dengan keluarga misalkan gitu. Tapi menurut saya kesempatan itu tetap harus dibuka secara luas gitu loh, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi yang strategis gitu. Iya, karena sebenarnya itu bukan jadi satu alasan ataupun hambatan untuk mereka punya akses ke sana gitu ya, untuk perempuan punya akses ke sana. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya Mbak, ada nggak sih program ataupun juga kebijakan yang memang sudah baik gitu ya untuk memberikan akses kepada perempuan ini? Kalau kita di Responsi Bank kan sering melakukan ini ya, kayak bank assessment gitu. Jadi kita setiap 2 tahun itu melakukan penilaian kebijakan bank, terutama memang menganalisis tentang itu. Jadi ada tema inklusi keuangan, ada tema perlindungan konsumen gitu ya. Nah, salah satunya memang bagaimana perbankan ini apakah punya program khusus untuk pembiayaan UMKM khusus perempuan. Nah, memang ada karena di beberapa bank itu memang sudah punya program ini, tapi memang tidak ada ini ya, kayak semacam itu tadi porsinya harus berapa persen dari portofolionya itu menyasar ke UMKM perempuan. Itu belum ada, hanya secara umum aja nih, misalkan 5% dari portofolio untuk UMKM, tapi tidak secara eksplisit
berapa persen yang untuk perempuan gitu. Belum ada afirmasi gender ya dalam penyaluran Betul, kredit. betul. Oke, Tapi berarti mungkin juga hanya kan- menyebutkan aja berarti ya bentuknya. Gimana Mbak? Ya, tapi tadi refer back ya, sebenarnya kan juga akses itu juga berbanding lurus juga dengan kalau kita lihat hambatannya masih besar. Jadi memang yang harus di overcome itu juga hambatan strukturalnya gitu. Jadi ketika pada saatnya bank punya policy tertentu untuk mengafirmasi keterlibatan perempuan untuk mengakses layanan perbankan termasuk pembiayaan itu kelompok perempuannya juga punya kesiapan untuk betul-betul bisa mengakses tadi mengatasi persoalan legal documents-nya, mengatasi persoalan barrier budaya dan segala macam. Mungkin menambahkan juga ya terkait existing datanya saat ini. Kalau data dari OJK kan sering mengeluarkan ini ya survei nasional untuk literasi keuangan. Nah itu mereka punya nih disaggregated datanya, data terpilah antara berapa perempuan, berapa laki-laki terkait tingkat inklusi keuangan sama tingkat literasinya. Nah memang kalau dari tingkat inklusi itu perempuan memang sedikit lebih rendah daripada laki-laki. Di literasi pun sama, dan gap antara inklusi sama literasi ini cukup lebar gitu gapnya. Nah, inklusi yang sudah di atas 80% tapi literasinya masih rendah itu bisa jadi ancaman juga gitu. Dalam keputusan perempuan dalam mengakses produk-produk keuangan itu sendiri. Nah, kalau rendah literasi itu nanti takutnya jadi kayak misalkan terjebak dengan pinjol, terjebak dengan kredit-kredit yang lintah darat gitu ya misalkan. Jadi ya itu mungkin jadi satu tantangan juga sebenarnya bagaimana meningkatkan literasi perempuan khususnya dalam hal ini gitu. Apalagi kan fenomena pinjol ini kan datangnya cepet banget gitu ya Mbak ya, dan dia yang paling praktis gitu. Kemana lagi orang bisa mengakses pembiayaan yang mudah gitu, hanya modal KTP aja gitu kan, terus dan itu sebenarnya juga menimbulkan masalah baru. Bisa jadi kan akhirnya terlilit dengan banyak pinjol karena gali lubang, tutup lubang, dan semakin banyak lagi. Nah, ada nggak sih dampak spesifik gitu ya khususnya dari pinjol ini sendiri gitu Mbak ke perempuan? Ya, mungkin nanti Mbak Dia bisa nambahin ya. Tapi dampak itu pasti ada banget ya. Mulai dari dampak psikologis gitu ya. Karena misalkan ternyata terjebak di pinjol yang ilegal sehingga datanya disebar, termasuk data-data pribadi itu kan ini ya juga akan menimbulkan misalkan kekerasan berbasis gender dan semacamnya. Nah jadi dampak-dampak itu yang harus ini juga diadres gitu dengan karena adanya rendahnya literasi itu tadi gitu ya. Dan mungkin yang harus diantisipasi ya mungkin dengan fenomena pinjol ini kan sebenarnya rendahnya literasi membuat terutama kelompok perempuan melihat bahwa pinjaman itu bisa juga untuk pinjaman konsumtif. Nggak sepenuhnya salah sih, tapi aku kira ketika kita mau perempuan lebih berdaya dalam penguatan ekonomi, terutama ekonomi keluarga, yang mungkin mindset yang harus dibangun adalah bagaimana supaya ketika mengakses produk pinjaman itu kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang menghasilkan, bukan cuma konsumtif aja. Fenomena pinjol ini menurut aku menarik untuk didalami ya, karena ya itu tadi mindset ini adalah extra money, padahal kan bukan ya, dan itu adalah akibat dari rendahnya literasi. Orang merasa bahwa itu uang tambahan, padahal itu bukan, itu adalah hutang yang harus dibayar. Betul. Lemahnya literasi dan juga bagaimana juga kayaknya negara nggak punya sikap yang tegas gitu ya soal pinjol ini. Maksudnya awal-awal kemunculan pinjol tuh aku inget banget ada salah satu sopir taksi juga kan yang bunuh diri itu untuk kasus pertama kali pinjol, dan kayaknya itu udah beberapa tahun lalu, dan sampai saat ini kayaknya kalau kita ngelihat pemberitaan itu masih banyak sekali dan semakin gampang lagi gitu ya Mbak diakses. Apalagi kan model-model pinjol ini udah banyak ya wujudnya. Dari pay letter itu kan sebenarnya pinjol juga benar. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang mereka lebih menawarkan diskon-diskon gitu Mbak. Jadi kalau pakai pay letter nanti dapat diskon gitu. Padahal kan kalau diakumulasi sama aja ya. Karena kan mereka harus membayar admin dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga ya, aku kira yang menarik adalah masyarakat terutama gitu menganggap bahwa pinjaman online cepat mudah ya memang ya, tapi mereka tidak
tidak, mungkin karena literasinya kurang tadi ya, tidak cukup memahami bahwa sebenarnya biayanya itu sangat tinggi. Betul. Bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kredit dan konvensional. Tapi tadi kemudahan dan kecepatan pencairan itu yang kemudian jadi iming-iming yang sangat menggoda gitu. Jadi memang saya kira regulator harus punya sikap tegas untuk benar-benar meningkatkan tadi ya literasi keuangan kepada masyarakat bahwa ini loh, ini adalah produk yang high cost. Padahal segmen utamanya adalah kan masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Jadi akan sangat meresahkan sih kalau ini nggak diregulate secara baik dan kalau nggak ada upaya tegas lah untuk betul-betul menguatkan dari sisi masyarakatnya supaya mereka lebih memahami bahwa ini adalah resiko dan peluang. Dan kayaknya yang paling penting juga penguatan di teman-teman komunitas perempuannya ya Mbak ya, sehingga kan sebenarnya akses pembiayaan ini juga sangat berguna gitu ya untuk teman-teman di komunitas, untuk membangun komunitasnya, atau mungkin ternyata dalam aksi adaptasi iklim mereka atau mitigasi iklim mereka ternyata berguna juga gitu ya dengan akses-akses pembiayaan ini gitu. Iya, asal bukan pinjol ya. Asal bukan pinjol. Oke, nah terakhir nih, sebelum kita tutup, gimana sih caranya agar masyarakat umum juga bisa ikut terlibat mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif untuk semua? Aku kira yang pertama tadi, penguatan literasi itu penting banget, harus dilakukan edukasi terus-menerus tentang sebenarnya bagaimana sih sistem keuangan bekerja, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari sistem keuangan yang ada. Terus yang kedua, aku kira tadi ya, bahwa ketika produk dan layanannya ada, tapi kemudian ada gap dengan bagaimana implementasi di lapangan, aku kira kita sebagai masyarakat sipil terutama harus punya upaya advokasi yang kuat juga supaya mendorong jangan sampai opportunity yang ada tuh ternyata menimbulkan resiko yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, misalnya seperti itu. Gitu sih aku kira ya, mungkin gimana main. Iya, jadi pendidikan untuk konsumen ya itu penting. Dan edukasinya bisa dilakukan dengan berbagai macam channel, mulai dari mungkin sebenarnya justru edukasi ini harus sejak dari dini ya, maksudnya dari harus masuk teman-teman kurikulum. sekolah. Iya ya. Tapi OJK sepertinya juga sudah punya program untuk itu ya. Tapi mungkin ini perlu dimasifkan gitu ya. Dan nggak hanya OJK, karena kalau hanya yang melakukan OJK kan tentu tidak akan tercapai ya ininya apa tujuannya. Tapi sebenarnya bank-bank juga bisa nih melakukan edukasi itu. Karena sebenarnya juga bagaimana bank ini menempatkan konsumen ini sebagai partner justru. Jadi bukan hanya sebagai target dari produk-produk mereka, tapi bagaimana menjadikan konsumen ini juga sebagai partner mereka, terutama untuk itu ya mencapai tujuan keberlanjutan dan juga inklusivitas itu tadi. Jadi jangan dikira oleh bank ini yang disebut keberlanjutan ini hanya hijau-hijau-hijau, tapi people-nya gimana nih, people-nya yang jadi sasaran mereka ini. Mereka juga harus meningkat ekonominya gitu kan, meningkat taraf hidupnya, semacam itu. Jadi dan juga menyasar kelompok-kelompok yang memang rentan seperti perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah kayak gitu. Jadi itu sih mungkin ya yang perlu menjadi perhatian bagi bank juga gitu. Oke, ini untuk bank tadi banyak nih catatannya ya, dan juga regulator juga banyak juga tadi catatannya, termasuk juga dari episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya ya, yang sebenarnya bisa jadi masukan gitu ya, baik untuk bank ataupun juga untuk regulator. Nah, makasih banyak buat Mbak Dwi dan Mbak Dia, nggak terasa ternyata sudah sampai di penghujung omon-omon. Makasih banyak buat insight-nya, dan buat Sobat Took-Over, semoga kita semua makin sadar bahwa sistem keuangan ini bukan cuma hijau, tapi juga harus adil dan berpihak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.